Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Hajijah Apriani dari Biologi 4 semester 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai sistem perencanaan mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama mengenai proses pencernaan manusia. Jadi proses pencernaan manusia merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya merupakan kesatuan sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan makanan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul-molekul menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran. Pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, penjelasan selanjutnya adalah bagian-bagian dari mulut. Bagian dari mulut yang pertama, bibir. Bibir merupakan bagian luar mulut, terdapat dua buah bibir, bagian atas dan bawah. Permukaan luar bibir ini dilapisi kulit yang mengandung folikel rambut serta beberapa kelenjar. Permukaan tengah atau area transisional. Bibir merupakan lapisan epidermis yang transparan, sedangkan permukaan dalam bibir merupakan membran mukosa. Yang kedua, langit-langit mulut atau palatum. Langit-langit mulut atau palatum merupakan lipatan membran yang disusun oleh kumpulan otot dan tulang. Yang ketiga, uvula membantu proses menjaga makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan saat kita menelan dan juga dapat mempengaruhi produksi suara. Uvula yaitu jaringan lunak yang bisa dilihat seperti menggantung di atas tengah rongga mulut, dan uvula memiliki otot kecil yang disebut musculus uvuae yang membantunya berkontraksi sehingga bisa mengisi ruangan di bagian belakang tenggorokan. Yang keempat, lidah. Lidah merupakan organ yang termasuk ke dalam panca indera dan juga sebagai organ yang menunjang sistem pencernaan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, yaitu untuk memberikan rasa kepada setiap objek yang masuk ke dalam mulut. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai penunjang proses pengunyah dan menelan. Lidah juga sering disebut dengan lingual atau glossal. Lidah merupakan jaringan otot lurik atau otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Yang kelima, gusi. Gusi atau gingiva, yaitu jaringan mukosa yang menutupi tulang rahang di dalam rongga mulut. Jaringan gusi sebenarnya memiliki warna transparan, namun terlihat merah dari luar karena jaringan ini mengandung begitu banyak pembuluh darah di dalamnya. Gusi berhubungan dengan gigi dan tulang melalui struktur yang disebut sebagai serat periodontal. Yang keenam, kelenjar salvia, kelenjar ludah atau dengan kelenjar ludah. Kelenjar salvia ini merupakan organ yang menghasilkan dan mengeluarkan air ludah atau air liur ke dalam mulut manusia. Cairan ini berfungsi untuk menjaga kondisi mulut agar tidak kering dan membantu dalam proses pencernaan makanan. Di sekitar mulut terdapat 3 pasang kelenjar ludah, yaitu sepasang kelenjar parotis, yaitu kelenjar yang terletak di bawah daun telinga. Yang kedua, sepasang kelenjar sublingualis, yaitu kelenjar yang terletak di bawah lidah. Yang ketiga, sepasang kelenjar submandibularis, yaitu kelenjar yang terletak di sekitar tulang mandibula. Kelenjar ludah berfungsi untuk mensekresikan saliva atau air liur. Air liur itu sendiri mengandung enzim
epitelin yang dapat mengubah amilon menjadi maltosa. Selain itu, air liur berfungsi juga membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh makroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyanggah pH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pencernaan bagian faring. Faring adalah saluran berbentuk mirip tabung kerucut yang dimulai dari bagian belakang hidung serta rongga mulut hingga dengan bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan, serta esofagus atau tabung yang terhubung ke lambung. Bagian-bagian faring yang pertama, nasofaring, merupakan bagian faring yang ada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring adalah salah satu-satunya bagian faring yang hanya bisa dilewati oleh udara. Bagian faring lainnya bisa dilalui oleh udara ataupun makanan. Nasofaring berasal dari dua kata, yakni naso berarti hidung serta faring yang berarti tenggorokan. Oleh sebab itu, nasofaring dinamakan sebagai saluran hidung tenggorokan. Yang kedua, orofaring merupakan bagian faring yang ada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan serta sistem pencernaan. Selain itu, orofaring memiliki klep yang berfungsi mengatur makanan supaya tidak masuk ke saluran pernapasan. Klep ini dinamakan epiglotis. Pada bagian dinding lateral atau kiri dan kanan ada tonsil palatina yang merupakan massa jaringan limfatik. Tonsil ini berfungsi guna melindungi dari infeksi. Yang ketiga, laryngofaring merupakan bagian paling akhir dari faring. Bagian ini juga dilewati oleh udara dan makanan. Laryngofaring dilapisi dari sel epitel squamosa berlapis. Laryngofaring dinamakan dengan hipofaring. Laryngofaring adalah tempat pertemuan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Ketika proses menelan makanan tersebut mempunyai hak jalan sehingga tertutupnya saluran pernapasan. Karena itu kita tidak bisa menelan sambil bernapas. Selanjutnya, sistem pencernaan bagian kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus ini merupakan organ pencernaan berbentuk seperti tabung merotot yang memiliki fungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus ini mendorong makanan dengan sebuah gerakan hasil kombinasi kontraksi otot yang disebut dengan gerakan peristaltik. Struktur kerongkongan yang pertama, lapisan serosa. Lapisan serosa ini merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, serta saraf. Lapisan serosa pada esofagus tersebut berupa jaringan ikat. Lapisan serosa ini mempunyai rongga-rongga kecil tempat keluarnya cairan serosa yang memiliki fungsi sebagai pelumas gerakan otot. Yang kedua, lapisan otot. Lapisan otot pada esofagus ini adalah lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat dua jenis serabut otot, diantaranya serabut otot longitudinal atau memanjang serta serabut otot sirkuler atau melingkar. Kombinasi dari kontraksi kedua jenis otot ini akan menghasilkan gerakan peristaltik usus yang memiliki fungsi untuk memecah makanan dan juga membawanya ke organ pencernaan selanjutnya. Selanjutnya, lapisan submukosa berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, serta saraf Klenger lendir. Pembuluh darah dilapisi submukosa esofagus ini memegang peran penting di dalam mengedarkan makanan yang diserap. Selanjutnya, lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel berlapis gepeng bertingkat serta jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa mempunyai sel goblet yang bisa menghasilkan lendir. Di dalam keadaan normal, esofagus ini tidak tahan terhadap asam lambung yang sifatnya itu asam sehingga akan terasa seperti rasa nyeri atau seperti terbakar pada saat terjadi
kelainan naiknya asam lambung itu ke mukosa esofagus. Selanjutnya bagian-bagian dari kerongkongan. Yang pertama, bagian-bagian dari kerongkongan itu terbagi 3 bagian, diantaranya bagian superior atau sebagian besar otot penyusun esofagus tersebut. Pada bagian ini ialah otot rangka atau bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. Bagian tengah ini terdiri dari otot campuran dari otot rangka serta otot halus. Bagian inferior otot penyusunnya ini merupakan otot halus yang bekerja tanpa kita sadari atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, sistem pencernaan bagian lambung. Lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk seperti kantung serta terletak di perut kiri rongga perut di atas diafragma. Nama lain dari lambung ialah ventriculus, sering juga disebut dengan gaster. Lambung ini mempunyai fungsi utama untuk menyimpan serta mengolah makanan. Sementara pH lambung ini kurang lebih 2 derajat sehingga memiliki sifat sangat asam. Pada kedua ujung lambung atau sebelum serta juga setelah bagian lambung terdapat 2 buah penyempitan yang memiliki fungsi supaya makanan yang sedang diolah di dalam lambung tidak turun atau juga naik ke organ lain di saat proses pengolah berlangsung. Pada bagian dalam lambung itu terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung, dan ukuran lambung pada tiap-tiap individu berbeda-beda ya teman-teman. Namun umumnya itu mampu menampung 1,5 liter makanan, dan bagian-bagian lambung itu diantaranya adalah yang pertama ada kardiak lambung. Kardiak lambung ini merupakan bagian dari pertama dari lambung yang memiliki fungsi sebagai pintu masuk makanan dari esofagus atau kerongkongan. Kardiak ini merupakan tempat pertama dari lambung. Letak kardiak ini berada di bawah setelah kerongkongan atau juga bagian atas dari lambung. Kardiak ini adalah tempat pertama dari masuknya makanan setelah dari kerongkongan. Selanjutnya fundus lambung. Fundus lambung ini merupakan bagian tengah lambung yang bentuknya itu membulat. Bagian ini sering juga disebut dengan korpus atau badan lambung. Fundus ini merupakan bagian tengah lambung di dalam fundus. Makanan akan tersimpan yakni selama kurang lebih 1 jam. Di dalam fundus terdapat juga gas-gas itu akan terakumulasi di saat proses pencernaan kimia itu terjadi di dalam lambung. Selanjutnya, korpus. Korpus ini adalah bagian pusat dari organ lambung. Pada bagian korpus ini, proses pencernaan kimia tersebut akan terjadi pilorus lambung bagian terbawah dari lambung yang berhubungan yakni dengan usus halus. Pilorus ini merupakan bagian lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari. Di dalam pilorus, makanan terkumpul serta mengalami proses pencernaan sebelum masuk ke usus 12 jari. Pilorus tersebut bekerja dengan dipengaruhi pH makanan. Jika makanannya yang masuk ke pilorus itu sifatnya asam, maka otot-otot pilorus tersebut akan mengendur sehingga pintu-pintu pilorus itu akan terbuka, serta apabila makanan yang masuk ke dalam pilorus sifat basahnya, maka otot-otot pilorus itu akan berkontraksi serta pintu-pintu pilorus kemudian akan tertutup sehingga makanan itu tidak bisa dikeluarkan. Merupakan bagian dari pertama dari lambung yang memiliki fungsi sebagai pintu masuk makanan dari esofagus. Selanjutnya, komponen getah lambung.
Yang pertama ada HCl atau asam lambung. HCl ini adalah suatu cairan memiliki sifat sangat asam yang dihasilkan oleh sel parietal. Memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat di makanan, merangsang kerja usus hati. Yang kedua, pankreas mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga, pepsin. Pepsin ini memiliki fungsi untuk dapat mengubah protein menjadi albumosa atau pepton. Yang keempat, lipase. Lipase ini memiliki fungsi untuk dapat mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Yang kelima, renin. Renin ini memiliki fungsi untuk dapat mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Yang keenam, gastrin. Gastrin ini memiliki fungsi sebagai hormon yang meningkatkan produksi kelenjar lambung untuk mengeluarkan getahnya. Yang ketujuh, mucin. Mucin ini memiliki fungsi untuk dapat melindungi dinding lambung. Dan proses dari pencernaan di lambung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, secara mekanik. Secara mekanik dari esofagus ini kemudian bergerak memasuki lambung. Dan makanan itu kemudian akan menjalani suatu proses pencernaan di lambung, yakni selama kurang lebih 2-5 jam. Lambung mempunyai lapisan otot yang akan berkombinasi untuk melakukan pencernaan mekanik di dalam memecah makanan. Kombinasi dari kontraksi otot-otot lambung ini akan menciptakan sebuah gerakan yang akan mendorong makanan itu dengan secara perlahan. Gerakan itu dinamakan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itulah yang akan terjadi tiap-tiap 15-25 detik. Yang kedua, secara kimiawi. Proses pencernaan dengan secara kimiawi yang terjadi di lambung dilakukan oleh getah lambung. Di dalam hal ini, makanan ini dipecah menjadi bentuknya yang lebih sederhana supaya mudah diserap di usus. Getah lambung ini akan membuat makanan bebas dari bakteri dan bersifat asam. Selanjutnya, makanan itu akan bergerak menuju usus halus serta kondisi pH-nya dinetralkan dengan peran organ lain seperti pankreas serta usus. Selanjutnya, sistem pencernaan bagian usus halus. Nah, usus halus adalah tempat terminal untuk pencernaan makanan, absorpsi nutrisi, dan sekresi endokrin. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari traktus gastrointestinalis dan terbentang dari ostium pyloricum gaster sampai plica ileocaecale. Struktur berupa tabung ini panjangnya sekitar 6-7 meter dengan diameter yang menyempit dari permulaan sampai ujung akhir, yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Bagian-bagian usus halus yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Di usus halus ini bermuara dua saluran, yaitu dari pankreas dan hati. Di dalam usus ini terjadi sedikit penyerapan dan terjadi pencernaan oleh enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Di usus ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding usus kosong. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Di usus ini terjadi penyerapan makanan. Di usus ini juga terdapat villi yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Setelah sari-sari makanan diserap, maka sari-sari makanan tersebut akan dibawa ke hati dan diedarkan oleh hati. Selanjutnya, sistem pencernaan bagian usus besar. Nah, usus besar merupakan lanjutan dari usus halus, sehingga terjadi di usus besar adalah proses penyerapan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus.
Dari segi struktur, usus halus memiliki struktur yang sama dengan usus dan organ dalam sistem pencernaan lainnya, yaitu terdiri dari lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Bagian-bagian usus besar yang pertama itu ada sekum. Sekum merupakan bagian paling awal dari usus besar. Pada dasarnya, sekum merupakan gabungan dari bagian akhir usus halus dan juga bagian awal usus besar. Sekum berbentuk seperti kantong dengan panjang kurang lebih 7 cm. Tugas utama dari sekum adalah menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Yang kedua, kolon. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar. Berdasarkan letaknya, kolon dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, kolon ascendent. Kolon berbentuk vertikal yang membentang dari atas dekat hati ke bawah yang letaknya di bagian kanan perut. Yang kedua, kolon transversum. Kolon berbentuk horizontal yang membentang dari bagian kanan ke kiri perut. Kolon ini diletakkan oleh jaringan omentum sehingga menempel pada perut. Yang ketiga, kolon descendent. Kolon yang berbentuk seperti kolon ascendent namun berada di bagian kiri perut. Yang keempat, kolon sigmoid. Lanjutan dari kolon descendent yang berada di bagian bawah sebelah kiri perut. Dan ketiga, rektum. Rektum merupakan bagian paling akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus. Bagian yang satu ini memiliki tugas sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan melalui anus, dan kontraksi yang terjadi sebelum defekasi juga terjadi pada rektum karena adanya saraf yang langsung terhubung ke otak untuk mengendalikan kontraksi tersebut. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, gastritis, artinya adalah peradangan mukosa lambung. Gangguan ini umumnya terjadi terutama pada orang yang berusia lanjut. Gastritis ini menimbulkan peradangan yang tidak begitu berbahaya, tetapi berlangsung lama sehingga menyebabkan rusaknya mukosa lambung. Para penelitian saat ini yakin hampir tidak ada makanan yang menyebabkan iritasi pada bagian lambung, kecuali cairan asam lambung yang berlebihan. Yang kedua, konstipasi gangguan. Berarti lambatnya pergerakan fases melalui usus besar dan sering dihubungkan dengan jumlah fases yang kering dan keras pada kolon yang menumpuk karena lamanya waktu penyerapan cairan. Menyebabkan konstipasi adalah kebiasaan buang air yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, dan juga makanan-makanan yang berserat. Yang ketiga, pankreasitis merupakan peradangan dan ini dapat terjadi baik dalam bentuk pankreasitis akut atau berlangsung cepat dan parah maupun pankreasitis kronis atau berlangsung lama. Penyebab umum dari pankreas ini adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Yang keempat, diare, dan diare ini terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Dimanapun infeksi terjadi, mukosa akan teriritasi secara luas sehingga kecepatan sekresinya sangat tinggi. Diare disebabkan oleh bakteri kolera. Toksin kolera menstimulus sekresi elektrolit dan cairan yang berlebihan dari ileum dan usus besar.
Yang kelima, flatus, masuknya gas C dalam saluran pencernaan. Gas C tersebut berupa udara yang tertelan. Gas yang dihasilkan bakteri atau gas dari difusi darah yang masuk ke saluran pencernaan. Gas nitrogen dan oksigen lebih banyak berada dalam lambung dan dapat dikeluarkan dengan bersendawa. Sedangkan gas-gas lain yaitu CO2, metana, dan hidrogen lebih banyak berada dalam usus besar, dihasilkan oleh bakteri. Sekian presentasi PPT yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.